Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bagaimana seorang bocah tunawisma bertangan satu yang tinggal di kota kardus menjadi orang terkaya di kota. Dia tinggal di sebuah kotak kardus dan dibesarkan dalam kemiskinan. Bahkan dia tidak pernah membayangkan dia akan menjadi orang terkaya di kota dan tinggal di rumah besar suatu hari nanti. Tapi ada lebih banyak kisahnya. Ibu kandungnya muncul kembali dalam hidupnya tepat setelah dia menjadi sukses. Saat Adam sejenak mengalihkan pandangan dari laporan yang sedang dibacanya dan mengingat kesepakatan sebelumnya, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah memecahkan kontrak $1 juta. Setahun yang lalu dia hanya bisa memimpikannya. Adam kembali bekerja ketika sekretarisnya Emily memasuki kantornya. Seseorang ingin bertemu dengan Pak, katanya. Adam mendongak dari komputernya. Ya, seorang wanita, kata Emily. Dia bilang namanya Carissa dan dia hanya ingin bicara dengan Bapak. Suruh dia masuk, jawab Adam dengan tenang dan kembali ke laporan. Tetapi ketika wanita itu memasuki kantor Adam, dia menggigil. Dia bangkit dengan kaget. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Dia tidak percaya ibu kandungnya, Carissa, berdiri di depan matanya. Kehidupan Adam tidak pernah mudah. Anak laki-laki itu lahir dengan satu tangan. Dan ketika dia baru berusia 6 tahun, dia kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki, ibunya. Adam tidak pernah bisa melupakan hari ketika Carissa meninggalkannya. Mereka berkeliaran di jalanan sore itu untuk mencari tempat berlindung. Ayah Adam, Horizon, adalah seorang tukang dan Carissa adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi uang selalu ketat dalam keluarga mereka. Setelah kematian ayahnya, keadaan memburuk. Carissa tidak cukup berpendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi untuk beberapa waktu dia dan Adam bertahan hidup dengan menjual perabot rumah tangga dan peralatan dapurnya. Ketika uang itu habis, tuan tanah mengusir mereka, memaksa mereka hidup di jalanan. Carissa akan mengobrak-abrik tempat sampah untuk mencari makanan dan mereka tidur di sebuah gang di mana tidak ada yang akan mengusir mereka. Tapi suatu hari polisi yang berpatroli di daerah itu mengusir semua pengemis dan Carissa serta Adam harus pergi. Sejak hari itu Carissa akan memasukkan anak laki-lakinya ke dalam kotak kardus dan menggendongnya saat kakinya lemas. Terkadang dia akan melindungi Adam di bawah kotak itu dari hujan dan panas. Di satu sisi kotak itu adalah rumah mini Adam yang bisa dipindahkan. Itu pergi bersamanya kemanapun dia pergi. Sore itu Carissa telah berjalan dan beristirahat di trotoar sembarangan. Adam, katanya, memasukkannya ke dalam kotak dan meletakkannya di gang. Jangan kemana-mana, oke? Ibu akan segera kembali. Ibu akan mengambilkan makanan dan air. Adam baru berusia 6 tahun dan mengangguk seperti anak baik. Tapi sore berganti malam dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Carissa. Ibu, dia bangkit dan mengintip keluar kotak ibu. Di mana? Ketika Adam tidak melihat Carissa dimanapun, dia memeluk lututnya dan mulai menangis. Tiba-tiba dia mendengar suara lembut memanggilnya. Oh, mengapa anak laki-laki manis sepertimu menangis? Tanya suara itu. Dan apa yang kamu lakukan di sini, anak kecil? Adam mendongak dengan mata merah bengkak dan melihat seorang wanita dengan wajah ramah menatapnya. Aku tidak bisa menemukan ibuku, katanya sambil menangis, dan aku takut. Ya, bagaimana kalau aku membantumu? Kata wanita itu dengan lembut. Aku Mary, apakah kamu ingin aku membantumu? Oh, aku bahkan tidak menanyakan namamu. Adam, jawab Adam lembut. Tapi ibu bilang jangan percaya pada orang asing, kamu bisa menyakitiku.
Mary berjongkok untuk menghadap Adam dan tersenyum. "Ya, ibumu benar," katanya. "Tapi aku tidak menawarkan kamu untuk pergi kemanapun bersamaku, dan aku tidak memberi kamu apapun untuk dimakan. Aku hanya bertanya, apakah kamu memerlukan bantuan? Bagaimana kalau kamu memberitahu aku apa yang sebenarnya terjadi, dan aku akan meminta polisi untuk membantu?" Mary tampak seperti wanita yang manis bagi Adam, jadi dia mempercayainya. Mereka menelpon polisi dan Adam menjelaskan bagaimana penampilan Carissa sehingga polisi dapat menemukannya. Sementara itu Mary memberitahu pekerja sosial bahwa dia dapat menampung Adam sampai ibunya ditemukan karena dia dibesarkan dalam sistem penampungan dan membencinya. Adam kecil memegang tangan Mary dengan cinta sedemikian rupa sehingga pekerja sosial itu menyadari bahwa dia mempercayai Mary dan dia setuju. Sementara itu pencarian Carissa berlangsung selama berbulan-bulan dan berminggu-minggu, tetapi sayangnya polisi tidak dapat menemukannya. Mary dan suaminya, Josh, tidak punya anak. Suatu malam setelah mereka mengetahui polisi akan berhenti mencari Carissa, Mary mengatakan pada Josh agar mereka dapat mengadopsi Adam kecil dan memberinya kehidupan yang baik. "Dia menjalani kehidupan yang sulit, sayang," kata Mary. "Anak malang itu ada di dalam kotak ketika aku menemukannya. Aku masih tidak tahu mengapa ibunya melakukan apa yang dia lakukan, tapi sepertinya dia sengaja meninggalkannya." "Apakah kamu yakin akan bisa memberinya kehidupan yang kamu inginkan?" Josh bertanya padanya. "Kamu tahu bahwa kita benar-benar tidak mampu untuk memiliki anak sekarang." "Sayang, tolong," Mary memohon padanya. "Dengar, bukan aku yang membawanya ke dalam hidup kita. Itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita ingin memberikan cinta kita kepada seorang anak, dan Dia mengirimi kita seorang anak yang membutuhkan cinta itu. Tolong pikirkan baik-baik, sayang." Dan Josh setuju. Dia dan Mary memutuskan untuk mengadopsi Adam. Tetapi mereka takut Adam tidak akan menerima mereka. Yang mengejutkan mereka, bocah laki-laki itu sangat senang dan mulai menangis ketika Mary mengatakan kepadanya bahwa dia dan Josh akan mengadopsi dia. "Apakah saya akan memiliki ibu dan ayah baru?" dia bertanya sambil menangis. "Iya sayang, iya," kata Mary, memeluknya erat-erat. "Kamu akan memiliki segalanya dan apapun yang kamu ingin miliki. Kami ingin kamu menjadi putra kami, Adam. Kami mencintaimu." Dan akhirnya Adam menemukan rumah yang penuh kasih. Josh dan Mary memberikan yang terbaik untuknya, mengirimnya ke sekolah yang bagus, menabung untuk lengan prostetiknya, dan menghadiahkannya pada hari ulang tahunnya. Dan Mary menjual perhiasannya untuk menyekolahkan Adam ke perguruan tinggi. Adam menghargai upaya orang tua angkatnya dan bekerja sangat keras. Namun beberapa minggu sebelum kelulusannya, Josh meninggal dunia. Adam harus tetap di sisi Mary dan menjaganya. Dia patah hati setelah Josh pergi, dan Adam tahu dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Pada saat itulah Adam memutuskan untuk memulai bisnis dan dia menjadi sangat sukses sehingga dia membeli sebuah rumah besar untuk dirinya dan Mary. Tapi tidak ada yang mudah baginya. Dia bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya sendiri dan hanya setelah beberapa ide gagal dia akhirnya meluncurkan startup yang membuat peralatan murah untuk para penyandang cacat. Di kotanya yang kecil, tidak semua orang yang memiliki kemampuan khusus mampu membeli peralatan yang mereka butuhkan, sehingga bisnis Adam menguntungkan mereka. Segera perusahaannya mulai berkembang, dan suatu hari seorang klien Jepang menawari Adam kesepakatan jutaan dolar. Bahkan dia tidak dapat mempercayainya, tetapi kesuksesannya dengan cepat sampai ke media lokal, dan Adam tumbuh menjadi orang terkaya di kota. Dia menelpon Mary dan bercerita tentang wawancaranya dengan media, dan ibunya senang dengan kesuksesan putranya. "Aku berharap ayah ada di sini untuk melihat ini, Bu," katanya sambil menangis. Adam bahagia dengan hidupnya. Dia senang dengan cinta dan perhatian yang diberikan Mary dan Josh padanya. Dia tidak pernah mengingat Carissa setelah dia diadopsi. Dan ketika dia tumbuh dewasa, Adam menyadari bahwa dia telah meninggalkannya. Dia pasti lelah merawatnya, jadi dia meninggalkannya pada takdirnya.
Jadi ketika Adam melihatnya lagi setelah bertahun-tahun, dia tahu mengapa dia ada di sana untuk uangnya. Dia tampak pucat, lemah, dan membutuhkan, tetapi dia bertekad untuk tidak jatuh karena air matanya. Adam, kata Karissa sambil menangis, berusaha memeluknya tapi Adam mundur. Apa yang kamu lakukan di sini? Bentaknya, keluar. Adam, kumohon. Karissa memohon, aku hanya ingin melihatmu. Lihat aku, dia marah. Kamu datang menemuiku hanya setelah aku menjadi pengusaha sukses. Di mana kamu saat aku menangis dan menunggumu kembali? Di mana kamu saat pergi saja? Kurasa aku tidak tahan dengan wajahmu. Sayang, katanya. Bu, kata Adam kaku. Tolong tinggalkan kantor saya atau saya terpaksa memanggil petugas keamanan. Pintu keluar tepat di belakang Anda. Karissa terluka, tapi bisakah dia menyalahkan Adam? Dengan air mata berlinang dia berbalik dan berjalan keluar dari kantornya. Adam kembali bekerja, tidak terganggu. Dia tidak memiliki rasa simpati untuk wanita yang telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Faktanya Adam senang dia mengusirnya. Dia sudah keluar dari hidupnya sekarang dan dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Namun seminggu kemudian Adam akan pulang kerja ketika mendapat telepon dari seseorang wanita bernama Angela yang memperkenalkan dirinya sebagai teman Karissa. Jadi bagaimana jika dia meninggal? Bentak Adam. Dia tidak berarti apa-apa bagiku. Mungkin kamu harus menghubungi keluarganya. Dia akan memilikinya, bukan? Lagi pula dia baru saja meninggalkanku untuk mati. Adam, kata Angela serius, ibumu tidak punya siapa-siapa. Faktanya kamu adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia meninggalkan sesuatu untukmu dan keinginan terakhirnya adalah memastikan kamu menerimanya. Apakah kamu tahu dia dirawat karena... Ya, kalau kamu mencoba menjual cerita sedihnya padaku, itu tidak akan berhasil. Jangan menghubungiku lagi, bentak Adam dan menutup telepon. Namun 2 hari kemudian sesampainya di tempat kerja dia menemukan surat Karissa di atas mejanya bersama dengan surat-surat lainnya. Dia akan membuangnya ke tempat sampah tetapi rasa ingin tahu menguasai dirinya dan dia memutuskan untuk memeriksanya. Saat Adam mulai membaca surat itu dia menyadari intensitas dari apa yang telah dia lakukan. Surat itu berkata, Adamku sayang, ibu tahu kamu membenciku atas perbuatanku. Tapi percayalah Adam, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ibu memang meninggalkanmu di gang itu, tapi bukan karena ibu tidak akan pernah kembali untukmu. Ibu akan kembali untukmu dan ibu melakukannya. Ibu mengalami kecelakaan hari itu sayang dan ibu koma. Ketika ibu bangun beberapa bulan kemudian, ibu bahkan tidak ingat siapa ibu. Sepasang suami istri yang baik hati merawat ibu dan mereka membawa ibu ke terapi. Ibu kemudian bisa mengingatmu dan ibu mencoba menemukanmu. Tuhan sedang menguji cintaku padamu, bukan? Ibu mencoba menemukan kamu selama bertahun-tahun dan suatu hari ibu menyerah. Ibu hanya tidak tahu harus berbuat apa. Ibu telah mencoba semua yang ibu bisa dan tidak ada tanda-tanda keberadaanmu. Lalu suatu hari ibu melihat fotomu di majalah. Anak laki-lakiku, kamu terlihat sangat tampan, Adam. Ibu tidak bisa berhenti menangis. Ibu didiagnosis menderita kanker beberapa bulan sebelumnya, Adam. Ibu memutuskan bahwa sebelum Tuhan memanggil ibu pulang, ibu akan menemukan anak laki-lakiku dan memeluknya erat untuk terakhir kalinya. Ibu tahu pertemuan terakhir kita tidak seperti yang kukira, tapi ibu akan selalu mencintaimu, Adam. Lebih dari kamu tahu dan lebih dari apa yang bisa ibu berikan kepadamu. Dengan cinta, ibumu, Karissa. Air mata Adam tidak berhenti. Saat dia menutup surat itu, dia menyadari amplopnya tidak kosong. Ada sebuah liontin di dalamnya yang tidak pernah dijual Karissa. Bahkan di saat-saat terpuruk mereka, ada foto keluarga mereka, foto dia, Harrison, dan Karissa tersenyum. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Seorang ibu tidak pernah menyerah pada anak-anaknya. Bahkan ketika anak-anaknya menyerah padanya, Karissa tidak pernah menyerah pada Adam dan memutuskan untuk menemukannya dan berdamai dengannya. Sayangnya takdir tidak berpihak padanya.
Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Adam mengusir Karissa mengira dia telah kembali ke kehidupannya demi uangnya. Dia tidak pernah bisa menduga itu terakhir kali dia akan melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.